Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat kue lapis. Ini rasanya enak banget, teksturnya itu lembut, lentur, nggak lengket kemana-mana. Ini hasilnya bagus banget. Jadi di video kali ini aku menggunakan 3 perpaduan tepung teman-teman. Jadi aku pakai tepung tapioka, tepung beras, dan tepung terigu. Untuk hasilnya bagus banget beneran, dan rasanya super enak banget. Penasaran gimana cara aku buat? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, siapkan wadah, lalu masukkan tepung tapioka sebanyak 500 gram atau setara 50 sendok makan. Kemudian tepung beras sebanyak 200 gram atau setara 20 sendok makan. Lalu tepung terigu sebanyak 50 gram atau setara 5 sendok makan. Nah, jadi di sini aku menggunakan 3 perpaduan tepung ya. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 500 gram atau setara 34 sendok makan. Kalau untuk gula boleh sesuai selera. Lalu garam 1 sendok teh dan perasa vanila setengah sendok teh. Lanjut, ini kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita tuang santan sebanyak 1600 ml. Ini untuk santannya udah aku rebus sebelumnya dan aku biarkan hingga dingin. Untuk santan di sini aku dapat dari 1,5 butir kelapa. Dan ini untuk pertama 1 liter dulu. Lanjut kita aduk. Nah, kalau udah mulai halus atau rata, langsung kita tuang sisa santannya. Jadi aku saranin harus menggunakan santan dari kelapa murni ya teman-teman, agar rasanya itu lebih gurih dibanding menggunakan santan instan. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, lanjut kita saring agar adonannya ini mulus dan gak ada sisa-sisa bahan. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk di awal tepung terigunya gak perlu kita ayak. Nah, teman-teman bisa lihat ada sisa dari bahannya. Jadi kalau disaring hasilnya lebih bagus ya. Dan lanjut kita bagi adonannya ke dalam 4 wadah seperti ini. Untuk 3 wadah masing-masingnya 700 ml dan untuk wadah yang kecil ini 250 ml. Dan lanjut kita beri pasta. Di sini aku menggunakan pasta coklat, kemudian pasta mocha dan pasta pandan. Untuk jenis pastanya boleh sesuai selera dan jumlahnya juga boleh disesuaikan aja. Untuk wadah yang kecil kita tambahkan pewarna putih makanan sebanyak setengah sendok teh. Nah, untuk yang aku pakai merek seperti ini. Dan lanjut kita aduk semuanya hingga tercampur rata. Setelah semua adonan tercampur rata, selanjutnya kita siapin loyang. Di sini aku menggunakan loyang persegi ukuran 20 x 20 cm dan tingginya 7. Oles dengan minyak goreng hingga ke seluruh permukaan loyangnya. Mengolesnya harus benar-benar rata ya teman-teman, agar hasilnya nanti nggak lengket. Dan untuk yang pertama kita ambil adonan yang mocha dulu. Nah, seperti ini kira-kira sebanyak 100 ml. Kita tuang ke dalam loyang. Nah, kayak gini. Dan ini siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Dan langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 5 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan.
Setelah 5 menit, lanjut kita tuang adonan mocha yang lain. Jadi jumlah keseluruhannya kan ada 700 ml. Nah, jadi kita bagi menjadi 7 bagian. Satu kali tuangnya ini sebanyak 100 ml dan kita kukus selama 5 menit. Begitu seterusnya, lakukan hingga adonannya habis. Nah, ini untuk adonan yang mochanya udah selesai dikukus semuanya. Lalu kita tuang adonan yang putih. Jadi tadi jumlahnya kan ada 250 ml. Kita bagi menjadi 2 bagian. Jadi untuk satu kali tuangnya ini sebanyak 125 ml. Sebelum dituang jangan lupa diaduk dulu ya teman-teman, agar tidak ada tepung yang mengendap. Dan ini kembali kita kukus selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, lanjut kita tuang adonan yang pandan. Nah, ini sama ya, seperti adonan yang mocha. Setiap satu kali tuang itu jumlahnya 100 ml dan kita kukus selama 5 menit. Begitu seterusnya, lakukan hingga selesai. Dan jangan lupa setiap menuang ini jangan lupa diaduk dulu ya teman-teman. Setelah adonan pandan selesai dituang semuanya, lanjut kita tuang sisa adonan yang putih. Dan ini kembali dikukus selama 5 menit. Dan setelah 5 menit kita tuang yang lapisan coklat. Sama ya, ini sebanyak 100 ml. Nah, ini untuk lapisan yang terakhir. Jadi untuk semua adonannya udah selesai dituang. Dan lapisan terakhir ini kita kukus kembali selama kurang lebih 25 menit hingga mateng dan santannya benar-benar tanak. Setelah kurang lebih 25 menit, ini hasilnya. Kue lapisnya sudah matang. Langsung aja kita angkat dan keluarkan dari kelakat. Lalu tunggu kuenya hingga benar-benar dingin. Setelah kuenya dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya seperti ini untuk mempermudah. Jadi ini ceritanya aku buatnya itu malam ya teman-teman. Kemudian keesokan paginya aku keluarkan dari loyang. Dan ini aku simpannya tetap di suhu ruang ya, tidak di dalam kulkas. Dan langsung aja kita beri alas lalu dibalik. Boleh bantu ditekan-tekan untuk mempermudah mengeluarkan kue lapisnya. Nah, seperti ini. Nah, ini hasil kue lapisnya teman-teman. Tuh, cantik banget, perpaduan warnanya juga bagus dan gak lengket sama sekali ya. Mengeluarkan dari loyangnya pun mudah. Dan langsung aja kita potong-potong. Di sini aku bagi menjadi 3 bagian besar. Kalau teman-teman nanti boleh disesuaikan aja ya. Di sini aku potongnya menggunakan pisau plastik seperti ini. Kalau mau pakai pisau biasa, jangan lupa pisaunya dilapisi dengan plastik agar nggak lengket. Nah, kalau udah dibagi, ini mau aku coba ambil melihatkan tekstur dari kuenya. Tuh, rapi banget kan? Dan warnanya sangat cantik. Untuk satu potongan besar ini bisa dapat sekitar 12 sampai 15 potong. Nah, ini aku coba potong. Tuh, hasilnya seperti ini teman-teman. Masya Allah, cantik banget. Jujur ini hasilnya bagus banget, super rapi dan sangat cantik. Dan kalau untuk dikemas, teman-teman bisa menggunakan plastik OPP seperti ini. Aku pakai yang ukuran 7 x 18 cm. Sedikit tips agar kue lapisnya ini awet dan bisa bertahan lama. Selain santannya itu harus direbus, sebaiknya kita tidak menyentuhnya menggunakan tangan secara langsung ya. Jadi kita menggunakan sarung tangan plastik seperti ini. Ini kuenya benar-benar awet teman-teman. Tuh, sampai malam pun masih tetap bagus ya. Nah, ini dia kue lapisnya udah jadi, hasilnya cantik banget. Untuk satu loyangnya bisa dipotong-potong menjadi 36 sampai 45 bagian.
Jadi disesuaikan aja ya teman-teman. Nah, ini aku coba ambil satu, mau cobain. Nah, untuk susunan warnanya seperti ini. Masya Allah, cantik banget. Dan aku coba belah. Tuh, hasilnya seperti ini. Super kenyal, nggak lengket sama sekali. Bagus, lembut. Aku cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran enak banget, pasta coklatnya itu berasa mantep banget, manisnya udah pas, kenyal, lembut, enak, gurih. Pokoknya mantep banget. Teman-teman wajib banget cobain resep satu ini. Kalau mau dijadikan ide jualan, boleh banget. Recommended ya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Pertama, di sini udah aku siapin gelas ukur. Kita mau buat larutan santannya dulu ya teman-teman. Dan aku udah siapin santan instan ukuran 200 ml. Kalau misal mau menggunakan kemasan kecil, pakai sekitar 2-3 bungkus ya teman-teman. Tapi menurut aku lebih ekonomis menggunakan yang kemasan seperti ini ya. Nah, kalau udah langsung aja kita tambahkan air. Di sini aku gunakan larutan santannya 1300 ml ya teman-teman. Untuk pertama ini kita tuang sekitar 500 ml dulu. Nah, ini kita aduk rata. Kalau udah langsung aja kita tuang ke dalam wadah ya. Nah, seperti ini. Kemudian langsung kita tambahkan air biasa sebanyak 800 ml. Jadi jumlah keseluruhannya 1300 ml ya teman-teman. Kalau misal mau menggunakan santan dari kelapa alami biasa juga boleh. Gunakan 1300 ml ya. Kalau udah langsung aja kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini larutan santannya udah selesai. Boleh kita sisihkan sebentar. Kita mau siapin bahan keringnya ya teman-teman. Siapkan wadah dan juga saringan. Lalu siapkan tepung tapioka sebanyak 400 gram atau setara 40 sendok makan. Nah, untuk 1 sendok makan ini setara kurang lebih 10 gram ya teman-teman. Dan jangan lupa diayak dulu agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Kalau udah selesai, lanjut kita tambahkan tepung terigu sebanyak 100 gram atau setara 10 sendok makan. Nah, untuk 1 sendok makannya sama ya teman-teman, setara kurang lebih 10 gram. Dan ini jangan lupa diayak juga ya. Lalu tambahkan garam setengah sendok teh. Dan gula sebanyak 250 gram atau setara 17 sendok makan. Atau boleh disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Dan lanjut ini diaduk hingga semua bahan tercampur rata. Setelah tercampur rata, langsung aja kita tuang santannya. Nah, ini kita tuang secara bertahap ya teman-teman, sedikit demi sedikit dulu untuk mudah mencampurkannya. Dan di sini aku aduk menggunakan balon whisk seperti ini ya. Dan langsung aja kita tuang sisa santannya ya. Dan lanjut diaduk hingga semua bahan tercampur rata dan gulanya larut ya teman-teman. Dan tadi ini aku kelupaan, boleh kita tambahkan sedikit perasa vanila, kira-kira 1/4 sendok teh, atau boleh pakai vanili bubuk ya teman-teman. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya akan aku pastikan bahwa semua bahan udah tercampur rata. Di sini aku aduk menggunakan spatula ya teman-teman hingga ke dasar wadahnya, untuk memastikan bahwa tidak ada tepung yang mengendap ataupun yang menggumpal ya. Nah, seperti ini aku rasa sudah tercampur rata. Selanjutnya akan aku saring. Tujuan disaring di sini untuk memastikan bahwa tidak ada sisa-sisa serpihan dari tepung terigu ataupun gula ya teman-teman.
Nah, ini udah selesai. Selanjutnya adonannya ini akan aku bagi ke dalam 2 wadah sama rata. Nah, ini untuk masing-masing adonannya sudah dibagi ke dalam 2 wadah sama rata. Untuk masing-masing wadah sekitar 900 ml ya teman-teman. Karena tadi setelah diukur jumlah keseluruhan adonannya sekitar 1800 ml. Nah, ini untuk wadah yang pertama akan aku tambahkan dengan pewarna putih makanan. Ini aku pakai sekitar 1 sendok teh. Agar tidak ada butiran-butiran yang mengendap, ini jangan lupa kita larutkan dulu sebelum dituang ke dalam adonannya ya. Nah, seperti ini. Kalau udah, langsung aja kita tuang dan lanjut diaduk rata ya teman-teman. Dipastikan tidak ada butiran-butiran kecil yang mengendap ya. Nah, ini aku rasa untuk adonan putihnya sudah tercampur rata. Boleh kita sisihkan dulu ya teman-teman. Dan lanjut kita ke adonan yang satunya. Nah, ini akan kita bagi ke dalam 4 wadah sama rata. Untuk masing-masing adonan ini sekitar 225 ml ya teman-teman. Karena jumlah keseluruhannya sekitar 900 ml. Dan lanjut kita beri warna. Di sini aku pakai merah rose, orange, ungu dan juga hijau muda ya. Nah, hasilnya seperti ini atau teman-teman boleh menggunakan warna kesukaan teman-teman semua. Lanjut, di sini udah aku siapin loyang ukuran 16 x 16 cm dan tingginya 7. Oles dengan minyak goreng hingga ke seluruh permukaan loyang ya teman-teman. Kalau misal mau menggunakan loyang ukuran 18 cm juga boleh. Nah, seperti ini. Kalau udah rata, lanjut kita panaskan loyangnya. Sebelumnya ini kelakannya udah aku panaskan ya teman-teman. Dan ini loyangnya kita panaskan sekitar 3 menit aja. Selanjutnya untuk adonan yang sudah diberi warna akan dibagi lagi ke dalam 3 wadah seperti ini. Ini jumlahnya sama rata ya teman-teman, jadi dikira-kira aja. Dan ini untuk loyangnya udah panas. Langsung untuk lapisan pertama ini aku ambil adonan yang putih. Jumlahnya sekitar 75 ml ya teman-teman. Dan ini jangan lupa diaduk dulu sebelum dituang. Nah, ini akan kita kukus selama kurang lebih 5 menit menggunakan api sedang. Dan jangan lupa jika menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ya teman-teman. Setelah kurang lebih 5 menit dikukus, lanjut kita tuang adonan yang berwarna. Di sini untuk pertama adonan warna ungu ya teman-teman. Dan jangan lupa diaduk sebelum dituang. Jadi saya ingatkan kembali untuk masing-masing adonan ini akan kita bagi lagi ke dalam 3 wadah ya. Nah, seperti ini dan kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah kurang lebih 5 menit, lanjut kita tuang kembali adonan yang berwarna putih. Jadi kita selang-seling secara bergantian seperti ini terus ya teman-teman. Hingga ke semua warna, lakukan hal yang sama hingga selesai ya. Dan untuk perlapisannya ini kita kukus selama kurang lebih 5 menit. Nah, ini untuk lapisan terakhir ya teman-teman. Jadi tadi adonan putihnya ini tersisa karena loyangnya udah penuh banget. Dan ini ada sisa lagi adonan yang berwarna pink atau adonan yang terakhir. Karena loyangnya udah penuh, jadi aku isi aja ke dalam cetakan kecil seperti ini ya teman-teman. Jadi agar nanti pas adonannya sebaiknya menggunakan loyang yang lebih besar ya, ukuran 18 x 18 cm. Nah, seperti ini nggak apa-apa ya teman-teman, masih ada sisa. Langsung aja ini lanjut kita kukus selama kurang lebih 20 menit hingga kue lapisnya ini matang sempurna dan santannya ini bisa tanak ya. Setelah kurang lebih 20 menit dikukus, alhamdulillah kue lapisnya udah matang. Langsung aja kita keluarkan dari kelakat. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ada 1 buah loyang dan 2 buah cetakan kecil seperti ini ya. Dan ini kita biarkan hingga kue lapisnya benar-benar dingin ya teman-teman. Setelah kue lapisnya dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyang.
Boleh dibantu disisir pinggirannya seperti ini untuk mempermudah ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai, langsung kita beri alas dan kita balik. Ini perlahan aja karena lumayan berat. Dan boleh dibantu ditekan-tekan untuk mengeluarkan kue lapisnya. Nah, seperti ini ya. Insya Allah ini nggak bakal lengket kalau kita mengoles dengan minyak gorengnya rata ya teman-teman. Tuh bisa dilihat di loyangnya nggak ada yang lengket. Hasilnya bagus banget ya. Dan langsung aja kita potong-potong. Boleh sesuai selera untuk ukurannya. Dan di sini aku potong menggunakan pisau yang dilapisi dengan plastik. Kalau misal teman-teman menggunakan pisau plastik juga boleh. Tuh hasilnya cantik banget. Perlapisannya rapi ya teman-teman. Dan langsung aja akan aku potong kecil-kecil ya. Untuk satu potongan besar seperti ini akan menghasilkan 10 potongan kecil ya teman-teman. Jadi untuk satu loyangnya bisa dapat sekitar 30 potong. Lumayan ya kalau untuk dijual. Tuh hasilnya cantik banget. Dan ini lanjut kita potong-potong ya. Nah ini hasilnya, satu potongan besar menghasilkan 10 potongan kue kecil ya teman-teman. Dan kalau mau dijual boleh kita kemas seperti ini. Di sini aku menggunakan plastik OPP ukuran 7 x 18 cm. Ini bentuk plastiknya lembaran ya teman-teman, bukan berbentuk kantong ya. Dan pada ujung bagian plastiknya ini ada lem perekatnya. Nah, kira-kira seperti ini, hasilnya cantik banget ya. Kalau mau dijual atau untuk isian snack box, ini bagus banget karena warnanya yang cantik. Nah ini dia kue lapis tepung tapiokanya udah selesai. Ini hasilnya cantik banget dan menarik ya teman-teman. Besaran perlapisannya itu juga sama, jadi terlihat rapi ya. Tuh ini aku coba buka plastiknya. Aku mau cobain. Nah teman-teman termasuk kubu yang mana nih? Kalau makan kue lapis kan ada dua cara nih. Ada yang dilepas per lapisan seperti ini, dan ada juga yang senangnya itu langsung dimakan atau digigit ya. Kalau aku di sini sukanya dilepas per lapisan seperti ini. Tuh hasilnya cantik dan juga sangat kenyal ya teman-teman. Nah ini aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak, kenyal, manisnya juga udah pas. Tetapi dari segi rasa gurihnya lebih enak dan lebih gurih menggunakan dari santan kelapa murni ya teman-teman. Tetapi ini juga udah enak, teman-teman boleh pilih aja mau menggunakan santan instan atau dari santan kelapa murni ya. Jadi disesuaikan dengan selera. Pertama, siapkan santan kelapa sebanyak 1 liter. Di sini aku pakainya yang kekentalan sedang ya. Kalau misal teman-teman mau pakai santan yang kental banget juga boleh. Lalu kita tambahkan 1 lembar daun pandan diikat simpul seperti ini. Nah, ini agar nanti lebih wangi ya. Dan gula sebanyak 200 gram atau setara 1 gelas belimbing. Kalau untuk jumlahnya itu boleh disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Jika dirasa kurang boleh ditambahkan. Kalau udah, lanjut kita tambahkan lagi dengan sedikit garam agar rasanya itu lebih enak. Dan ini kita masak di atas kompor ya. Nyalakan api kompornya sedang cenderung kecil dan terus diaduk hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, boleh dimatikan api kompornya dan kita aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Nah, ini untuk santannya kita sisihkan dulu dan tunggu hingga dingin. Kemudian siapkan wadah dan masukkan tepung tapioka sebanyak 350 gram atau setara 35 sendok makan cembung seperti ini. Nah, untuk tepung tapioka ini udah aku ayak sebelumnya ya teman-teman, agar nanti ketika mengaduk tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu tambahkan tepung terigu sebanyak 1 sendok makan munjung, dan ini juga diayak. Lanjut diaduk rata. Lanjut kita tuang santan yang udah didinginkan tadi.
Nah, ini aku tuang semua, kemudian kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata dan dipastikan tidak ada tepung yang mengendap, lanjut kita tambahkan 1 bungkus susu kental manis. Kalau misal nggak mau pakai susu kental manis boleh di skip ya teman-teman, tapi agar rasanya lebih enak boleh kita tambahkan aja. Dan ini lanjut diaduk rata. Kalau udah, kemudian kita saring untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil ya. Kadang kan masih ada sisa-sisa tepung yang belum larut. Nah, seperti ini 2 kali ya teman-teman, agar adonannya itu lebih halus. Setelah selesai disaring, lanjut kita bagi adonannya ke dalam 2 wadah sama rata. Nah, seperti ini ya teman-teman, udah aku bagi ke dalam 2 wadah sama rata. Untuk satu wadahnya kira-kira 650 ml. Dan lanjut untuk satu bagian aku tambahkan dengan pasta pandan. Secukupnya aja, boleh disesuaikan selera. Dan diaduk rata. Kalau misal teman-teman mau menggunakan jus pandan ataupun ekstrak daun pandan juga boleh ya. Nah, kalau udah, ini kita sisihkan dulu dan lanjut bagi adonan yang lain. Nah, ini untuk satu bagiannya aku pisahkan sebanyak 150 ml ya teman-teman, atau kira-kira 3-4 sendok sayur. Nah, ini sudah aku pisahkan adonannya, lanjut kita tuang ke dalam wadah. Dan ini akan aku beri pewarna merah cabai. Teman-teman boleh pakai warna apa aja, ataupun gak mau pakai warna juga boleh. Jadi warnanya itu hijau semua ya, jadi disesuaikan aja. Nah, ini juga udah selesai, boleh disisihkan dulu. Selanjutnya, agar lebih cantik, di sini aku tambahin pewarna putih makanan. Ini khusus untuk makanan ya teman-teman. Jadi insya Allah aman untuk dikonsumsi. Jadi bukan pewarna yang berbahaya ataupun pewarna pakaian ya. Nah, ini aku larutkan sedikit dulu. Tujuan penambahan pewarna putih di sini agar perlapisannya itu terlihat lebih cantik dan warnanya itu jelas. Jadi kalau mau lapisnya itu bagus, ini nggak bisa di skip ya teman-teman. Jadi wajib untuk digunakan. Selanjutnya siapkan loyang ukuran 16 x 16 dan tingginya 7 cm. Oles dengan sedikit minyak goreng, tipis-tipis aja seperti ini ya teman-teman, hingga ke semua permukaan loyang. Dinding-dindingnya juga ya. Nah, kalau udah, ini lanjut kita panaskan untuk loyangnya. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat dan ini airnya udah mendidih. Setelah 3 menit dipanaskan, buka penutup kelakat. Nah, untuk pertama ini kita tuang adonan yang berwarna hijau ya, sebanyak 100 ml. Dan sebelum dituang jangan lupa diaduk. Kalau misal teman-teman gak punya gelas ukur, untuk jumlah perlapisan boleh dikira-kira aja ya. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 5 menit. Dan jangan lupa jika menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes. Tapi karena aku menggunakan kelakat persegi seperti ini, jadi nggak perlu dilapisin ya teman-teman. Setelah kurang lebih 5 menit, buka penutup kelakat. Dan lanjut kita tuang adonan yang berwarna putih. Untuk jumlahnya sama ya, sebanyak 100 ml. Dan sebelum dituang jangan lupa diaduk. Seperti ini. Dan ini lanjut dikukus selama kurang lebih 5 menit ya. Setelah 5 menit lanjut kita tuang adonan berikutnya yang berwarna hijau. Jadi kita tuang bergantian ya teman-teman, dari warna hijau, putih, hijau lagi. Seperti itu seterusnya hingga adonan habis.
Nah, ini semua adonannya udah selesai dikukus dan lanjut kita tuang untuk lapisan yang terakhir, yakni adonan yang berwarna merah. Dan jangan lupa diaduk sebelum dituang ya. Nah, seperti ini. Dan ini lanjut dikukus kembali selama kurang lebih 25 menit hingga kue lapisnya ini matang dan juga set ya. Setelah kurang lebih 25 menit dikukus, buka penutup kelakat. Nah, ini kue lapisnya udah matang dan boleh kita keluarkan dari kelakat. Selanjutnya, ini kue lapisnya kita tunggu hingga benar-benar dingin ya. Setelah kue lapisnya dingin, lanjut kita keluarkan dari loyang ya. Nah, ini udah set. Jadi kalau untuk di awal-awal itu emang rada sedikit basah, tapi nanti lama-kelamaan kalau udah dingin dia bakalan mengeras ya teman-teman. Dan ini kita sisir pinggiran loyangnya untuk mempermudah. Kalau udah, lanjut kita beri alas kue. Boleh pakai piring. Nah, untuk mengeluarkannya cukup bantu ditekan-tekan aja bagian bawahnya ya teman-teman. Insya Allah ini gak bakal lengket kalau misal kita ngoles minyaknya itu rata ya. Nah, ini dia hasilnya. Alhamdulillah cantik banget. Nah, ini aku balik dulu. Masya Allah, ini warna merahnya cantik banget. Untuk detail perlapisannya seperti ini ya. Tuh rapi dan juga sama rata. Lanjut kita potong-potong. Di sini aku menggunakan pisau yang dilapisi dengan plastik agar nggak lengket ya teman-teman. Dan boleh plastiknya diberi dengan sedikit minyak goreng. Nah, ini untuk kue lapisnya akan aku potong menjadi 3 bagian ya. Atau boleh disesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah selesai, lanjut aku ambil untuk melihat detailnya. Ini kenyal banget ya, beneran lembut banget. Tuh, cantik banget, jelas terlihat ya teman-teman. Itu tujuannya kenapa aku tadi menambahkan pewarna putih makanan. Jadi warnanya itu terlihat jelas dan juga terang. Dan ini akan aku potong-potong lagi menjadi beberapa bagian. Boleh juga menggunakan spatula plastik seperti ini ya. Nah, ini bentuknya setelah dipotong kecil, cantik banget dan sangat glowing ya. Lanjut kita potong-potong lagi. Dan akan aku bungkus menggunakan plastik OPP seperti ini. Dikemas ya teman-teman kalau misal mau dijual, tapi kalau misal untuk dimakan langsung aja disajikan. Untuk satu potongan besar itu menghasilkan sekitar 8-10 ya teman-teman. Jadi untuk satu loyang dapatnya sekitar 25-30 potong kue. Untuk besar kecilnya boleh disesuaikan aja ya. Nah, ini dia kue lapis rasa pandannya udah selesai dipotong dan juga dibungkus. Aku ambil satu mau cobain. Dan aku lepas plastiknya. Tuh hasilnya cantik banget. Besar perlapisannya itu sama ya teman-teman. Dan juga sangat glowing. Aku mau cobain makan dilepas perlapisan. Nah, seperti ini. Untuk teksturnya emang sedikit menempel di tangan, tetapi kuenya itu tidak tertinggal ya. Karena teksturnya yang sangat kenyal, jadi menempel seperti ini, tetapi nggak lengket di tangan. Aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, mantep. Teksturnya itu kenyal, lembut. Ini cocok banget kalau mau dijual ya. Dan menurut aku ini manisnya udah pas. Kalau misal teman-teman suka manis, boleh ditambahkan sedikit untuk gula pasirnya ya. Jangan lupa cobain ini di rumah. Ini insya Allah anti gagal.
Pertama, siapkan wajan. Di sini aku menggunakan produk dari Optima Cookware. Lalu kita tuang santan sebanyak 900 ml. Ini aku dapat dari 1 buah kelapa ya teman-teman. Lanjut kita masak di atas kompor. Nyalakan api kompornya sedang aja dan terus dimasak hingga mendidih. Dan ini sambil diaduk ya. Nah, seperti ini. Kalau udah mendidih, boleh kita matikan api kompornya dan kita aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Tujuan aku di sini merebus santannya agar kuenya itu nggak cepat basi ya teman-teman. Kalau udah, ini kita sisihkan dan tunggu hingga dingin. Sembari menunggu santannya dingin, kita siapin daun jeruk purut sebanyak 15 lembar. Nah, ini kita buang tangkai daunnya seperti ini ya teman-teman. Jadi yang digunakan hanya helai daunnya aja. Nah, kalau udah selesai, ini untuk potongan daun jeruknya boleh kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan panci untuk memasak dan masukkan gula sebanyak 400 gram atau setara 27 sendok makan. Nah, untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 15 gram. Untuk jumlah gulanya boleh disesuaikan dengan selera aja ya. Bagi yang suka manis bisa menggunakan 500 gram. Lanjut tuang air sebanyak 500 ml atau setara 2,5 gelas belimbing. Kemudian kita masukkan juga potongan daun jeruknya. Oh iya teman-teman, untuk daun jeruknya ini jangan lupa dicuci bersih ya. Dan 2 lembar daun pandan. Nah, seperti ini boleh kita ikat simpul dan kita remas-remas sebentar. Tuh. Kalau udah, boleh kita aduk dan lanjut masak di atas kompor. Nyalakan api kompornya dan masak hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kita biarkan kira-kira selama 1-2 menit agar aroma daun jeruknya ini lebih pekat dan lebih mantap ya teman-teman. Nah, kita biarkan aja. Setelah kurang lebih 2 menit, nah ini daun jeruknya udah layu ya teman-teman. Boleh kita matikan api kompornya dan kita aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Nah, ini untuk sirup gula daun jeruknya boleh kita sisihkan dan tunggu hingga dingin. Setelah semua bahan cairnya dingin, lanjut kita buat adonannya ya. Nah, di sini udah aku siapin tepung tapioka sebanyak 500 gram. Kalau untuk di resepnya itu harusnya menggunakan tepung sagu ya teman-teman. Tapi karena aku nggak punya, jadi aku menggunakan tepung tapioka aja. Nah, ini aku gunakan sebanyak 500 gram atau setara 50 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 10 gram. Dan ini untuk tepungnya jangan lupa diayak dulu ya, agar tidak ada bahan-bahan yang bergerindil. Kalau udah, lanjut kita tambahkan tepung beras sebanyak 25 gram atau setara 2,5 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 10 gram. Dan sama teman-teman, ini untuk tepungnya jangan lupa diayak dulu. Lalu tambahkan garam setengah sendok teh dan lanjut diaduk hingga semua bahan tercampur rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita tuang santan yang udah kita rebus di awal tadi. Kalau misal santannya ini masih hangat-hangat gitu nggak apa-apa ya teman-teman, nggak harus sampai dingin banget. Sebelum dituang jangan lupa diaduk dulu. Dan kalau misal ada yang tanya, boleh nggak nih digantikan dengan santan instan? Jawabannya itu boleh, tapi rasa yang lebih enak itu menggunakan santan dari kelapa murni ya teman-teman. Lebih gurih dan lebih enak banget gitu. Kalau udah, lanjut kita aduk. Di sini aku aduk menggunakan balon whisk seperti ini. Dan untuk santannya aku tuangnya setengah bagian dulu ya. Setelah tercampur rata, lanjut tuang sisa santannya. Nah, tujuan aku menuangnya bertahap di sini agar mudah untuk mencampurkannya ya teman-teman. Karena biasanya kalau langsung sekaligus itu tepungnya mudah menggumpal. Nah, kalau udah, lanjut kita tuang sirup gula daun jeruknya. Untuk jumlahnya ini sekitar 650 ml ya teman-teman. Nah, seperti ini dan lanjut kita aduk.
Setelah semua bahan tercampur rata, selanjutnya adonannya ini kita saring untuk memastikan tidak ada bahan-bahan yang bergerindil. Nah, seperti ini. Setelah selesai disaring, lanjut kita bagi adonannya. Nah, tadi ini udah aku ukur jumlah keseluruhan sekitar 1750 ml. Dan ini udah aku bagi menjadi 3 bagian. Untuk yang pertama ini jumlahnya 600 ml, yang kedua 400 ml, dan yang terakhir 750 ml. Selanjutnya untuk adonan yang 750 ml, aku tambahkan dengan endapan daun pandan sebanyak 2 sendok makan. Kalau misal teman-teman nggak punya, boleh menggunakan pasta pandan sebanyak 1 sendok teh. Diaduk rata. Nah, ini untuk warnanya masih pucat banget ya. Lanjut aku beri dengan sedikit pewarna makanan hijau tua. Untuk jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Lanjut diaduk rata. Selanjutnya untuk adonan yang 400 ml tambahkan dengan pasta coklat kira-kira setengah sendok teh. Dan lanjut diaduk rata. Setelah tercampur rata, boleh kita sisihkan dulu. Dan untuk adonan yang 600 ml aku tambahkan bubuk pewarna putih makanan sebanyak setengah sendok teh ya teman-teman. Nah, aku gunakan yang seperti ini, jadi insya Allah aman. Pewarna putihnya khusus buat makanan ya. Nah, agar tidak ada bahan-bahan yang bergerindil gitu, karena kalau untuk pewarna putih makanan ini biasanya susah banget larutnya. Jadi kita ambil atau kita pisahkan sedikit adonan seperti ini. Nah, jadi jangan langsung ditambahkan ke adonan yang banyak ya. Jadi kita larutkan dulu. Kalau udah, kita saring seperti ini. Tuh, karena nggak tahu kenapa untuk pewarna putih makanan ini susah banget dilarutkan. Jadi harus benar-benar kita pisahkan dulu teman-teman. Kalau udah, lanjut diaduk rata. Nah, ini adonannya udah selesai, boleh kita sisihkan sebentar ya. Lanjut siapkan loyang. Di sini aku menggunakan loyang persegi ukuran 18 x 18 cm dan tingginya 7. Oles dengan minyak goreng ke seluruh permukaan loyang seperti ini. Dan lanjut untuk loyangnya kita panaskan dulu ya. Sebelumnya udah aku panaskan panci pengukus. Nah, seperti ini kira-kira selama kurang lebih 2 menit aja teman-teman. Sembari menunggu loyangnya dipanaskan, aku mau jelasin susunan warnanya ya teman-teman. Jadi di sini aku menggunakan 3 warna, ada hijau, putih, dan juga coklat. Jadi di samping tulisannya itu ada angka. Nah, itu adalah jumlah lapisan yang kita gunakan. Jadi kalau misal itu hijau ada 3, tandanya di lapisan hijau yang pertama itu ada 3 kali kukus atau 3 kali tuang. Dan 1 kali tuang itu jumlah adonannya sebanyak 100 ml. Nah, ini aku mau jelasin. Nah, ini loyangnya udah panas ya. Untuk pertama kita tuang yang adonan hijau dulu teman-teman. Nah, ini sebanyak 100 ml. Jangan lupa sebelum dituang diaduk dulu ya. Nah, seperti ini. Dan lanjut ini kita kukus selama kurang lebih 5 menit. Jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes. Untuk api kompornya sedang aja ya. Setelah 5 menit buka penutup panci dan lanjut kita tuang adonan yang hijau lagi. Jadi tadi jumlahnya kan ada 3 tuh teman-teman. Jadi 3 kali tuang ya. Dan masing-masing lapisan itu kita kukus selama 5 menit. Begitu seterusnya hingga selesai. Jadi nanti untuk polanya teman-teman bisa catat aja dulu. Terus ketika sudah mateng di checklist gitu biar nggak kelupaan. Nah, ini untuk lapisan yang ketiga. Udah selesai ya. Dan nanti kita lanjut begitu seterusnya hingga selesai. Gimana teman-teman, gak bingung ya? Semoga penjelasan aku bisa dimengerti.
Nah, ini untuk videonya aku percepat ya teman-teman, karena lapisannya itu banyak. Yang penting polanya sama seperti yang aku tunjukkan tadi. Dan ini untuk lapisan yang terakhir kita tuang. Nah, ini untuk semua adonannya udah selesai ya. Dan untuk yang terakhir ini kita kukus selama kurang lebih 20 menit hingga benar-benar mateng dan santannya itu tanak. Setelah kurang lebih 20 menit dikukus, alhamdulillah kue lapisnya sudah matang. Langsung aja kita keluarkan dari panci pengukusnya ya. Nah, seperti ini, dan kita biarkan hingga benar-benar dingin. Setelah kue lapisnya dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya seperti ini menggunakan spatula plastik. Kalau udah, kita beri alas dan kita balik seperti ini. Boleh bantu ditekan-tekan untuk mempermudah kue lapisnya. Insya Allah ini nggak lengket ya. Tuh, hasilnya cantik banget. Dan langsung aja kita potong-potong. Di sini aku bagi menjadi 3 bagian potongan besar. Nah, seperti ini. Dan aku mau coba liatin detail dari kue lapis atau kue PP-nya ya. Masya Allah, hasilnya cantik banget. Tuh, susunan warnanya juga bagus, lentur dan lembut banget. Dan lanjut kita potong kecil-kecil. Untuk satu potongan besar ini menghasilkan sekitar 10-12 potong ya. Untuk ketebalannya boleh disesuaikan aja. Tuh, cantik banget, sangat glowing. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Kalau misal teman-teman mau dijual, bisa dikemas menggunakan plastik OPP tipe sheet seperti ini, ukuran 7x18 cm. Untuk link pembeliannya udah aku tulis di description box. Bagi teman-teman yang berminat boleh order di sana ya. Nah, seperti ini. Jadi terlihat lebih rapi dan juga lebih cantik teman-teman. Nah, ini dia kue PP atau kue lapis aroma daun jeruknya udah jadi. Hasilnya cantik banget. Jika dipotong bisa sekitar 30 potong ya teman-teman. Tuh, hasilnya glowing dan juga sangat bagus. Nggak lengket sama sekali. Super lembut dan kenyal banget. Nah, ini aku coba belah per lapisannya. Tuh, cantik banget ya hasilnya. Ketika ditekan ini super kenyal banget tuh. Dan gak lengket sama sekali di tangan teman-teman. Nah, ini aku cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, manisnya menurut aku sudah pas. Aroma dari daun jeruknya, gurih dari rasa santannya mantep banget. Super kenyal, enak. Pokoknya nggak nyesel kalau teman-teman nyobain resep satu ini. Mantep banget, recommended. Kalau mau dijadikan ide jualan juga boleh banget. Jangan lupa cobain. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.